Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai sahabat Pecer Official, kembali lagi dengan kita, channel yang membahas tentang sesuatu yang islami, yang tentunya bakal bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya doakan teman-teman yang menonton video ini, semoga Allah lancarkan rizkinya, semoga Allah murahkan rizkinya. Amin, amin, Allahumma amin. Wahai teman-teman Pecer Official, kali ini kita bakal membahas tentang karomah Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Kisah karomah Kiai Khalil Bangkalan memang menarik diulas. Kiai Khalil merupakan ulama karismatik dari Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang terkenal memiliki sejumlah karomah. Khalil Bangkalan merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Latif. Kiai yang hingga kini namanya dihormati ini lahir pada 27 Januari 1820 di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kiai Muhammad Khalil merupakan guru dari Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau biasa kita kenal dengan NU, dan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dalam perjalanan hidup Kiai Khalil Bangkalan, sempat belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur pada sekitar tahun 1850-an. Ketika itu usianya menjelang 30 tahunan. Selepas dari Ponpes Langitan, Kiai Khalil Bangkalan belajar ke Pondok Pesantren Cengaan, Bangil Pasuruan, kemudian ke Ponpes Kebon Candi, serta kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri. Selanjutnya Kiai Khalil Bangkalan menimba ilmu di Makkah selama belasan tahun. Saat berada di Makkah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Kiai Khalil bekerja sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Setelah pulang ke tanah air, Kiai Khalil Bangkalan terkenal sebagai ahli nahwu, fikih, tariqat, ilmu-ilmu lainnya. Dia kemudian mendirikan pondok pesantren di desa Kebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Kiai Muhammad Khalil sendiri pernah ditahan oleh penjajah Belanda. Dia dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat melawan Belanda di pondok pesantrennya. Saat itulah terlihat karomah Kiai Khalil Bangkalan hingga membuat santri terkaget-kaget. Bahkan kompeni Belanda dibuat pusing dengan berbagai kejadian yang tidak bisa dimengerti. Dikisahkan saat itu seorang santri memohon agar Kiai Khalil Bangkalan memimpin doa tahlil di daerah Gresik. Karena bersyukur permintaannya dikabulkan, maka santri tersebut menyembelih seekor sapi untuk sedekah. Namun santri tersebut kecewa saat pelaksanaan tahlil, sebab Kiai Khalil Bangkalan hanya membaca La ilaha illallah sebanyak 3 kali, serta ditutup dengan bacaan Muhammadur Rasulullah. Lalu diakhiri doa tahlil berlangsung sangat singkat dan padat. Karena penasaran, beberapa hari kemudian santri datang lagi menemui Kiai Khalil Bangkalan. Dia kemudian mengutarakan isi hatinya. "Kiai, saya kan sudah menyembelih sapi, masa tahlil hanya 3 kali?" tanya santri tersebut. Kemudian Kiai Khalil Bangkalan dengan tenang memberi jawaban, "Kamu masih punya 1 ekor yang lebih besar kan di rumah? Besok dibawa ke sini ya," katanya, dikutip dari Bangkit Media dan juga Duta Islam. Nah, keesokan harinya santri tersebut kembali lagi menghadap Mbah Khalil dengan menuntun seekor sapi berukuran besar. "Besar juga ya sapi kamu, lebih besar daripada yang disembelih saat tahlilan kemarin," kata Mbah Khalil sambil menepuk-nepuk sapi. Santri tersebut tersenyum dan sedikit bangga mendengar pujian tersebut. Selanjutnya, di depan para santri lainnya, Mbah Khalil meminta dibuatkan timbangan besar dari gelugu atau batang kelapa dan dibawakan secari kertas. Setelah timbangan dari pohon kelapa telah jadi, sapi milik santri ditambatkan di sisi kiri. Timbangan pun timpa berat sebelah. Namun yang membuat takjub, Mbah Khalil kemudian menulis kalimat tahlil 3 kali dan kalimat Muhammadur Rasulullah yang sama persis saat memimpin tahlil di kediaman santri tersebut.
Kertas tersebut kemudian ditaruh di timbangan sebelah kanan. Namun ajaibnya, timbangan jadi berat sebelah ke kanan. Tapi gemuk yang ada di sebelah kiri jadi kalah berat dengan selembar kertas yang ditulis Kiai Khalil Bangkalan. Semua santri pun yang menyaksikan terkaget-kaget melihat kejadian tersebut. Itulah sedikit kisah atau karomah daripada Mbah Khalil Bangkalan yang memang terkenal seantero jagat. Mari kita tunggu tentang karomah-karomah berikutnya yang akan dibahas di channel ini. Akhirnya sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.